Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudari Jemaat HKBP Kamal Raya yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, mari kita persiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan pada hari ini, Minggu 21 Juni 2020, terambil dari Kitab Imamat, pasal 25, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-13. Saya akan membacakannya untuk kita. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan berfirman kepada Musa di Gunung Sinai, "Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila kamu telah masuk ke negeri yang akan kuberikan kepadamu, maka tanah itu harus mendapat perhentian sebagai sabat bagi Tuhan. 6 tahun lamanya engkau harus menaburi ladangmu, dan 6 tahun lamanya engkau harus merantingi kebun anggurmu, dan mengumpulkan hasil tanah itu. Tetapi pada tahun yang ke-7 haruslah ada bagi tanah itu suatu sabat, masa perhentian penuh, suatu sabat bagi Tuhan. Ladangmu janganlah kau taburi, dan kebun anggurmu janganlah kau rantingi. Dan apa yang tumbuh sendiri dari penuaianmu itu janganlah kau tuai, dan buah anggur dari pokok anggurmu yang tidak dirantingi janganlah kau petik. Tahun itu harus menjadi tahun perhentian penuh bagi tanah itu. Hasil tanah selama sabat itu haruslah menjadi makanan bagimu, yakni bagimu sendiri, bagi budakmu laki-laki, bagi budakmu perempuan, bagi orang upahan dan bagi orang asing di antaramu, yang semuanya tinggal padamu. Juga bagi ternakmu dan bagi binatang liar yang ada di tanahmu, segala hasil tanah itu menjadi makanannya. Selanjutnya engkau harus menghitung 7 tahun sabat, yakni 7 kali 7 tahun, sehingga masa 7 tahun sabat itu sama dengan 49 tahun. Lalu engkau harus memperdengarkan bunyi sangkakala di mana-mana dalam bulan yang ke-7 pada tanggal 10 bulan itu. Pada hari raya pendamaian kamu harus mendengarkan bunyi sangkakala itu di mana-mana di seluruh negerimu. Kamu harus menguduskan tahun yang ke-50 dan memaklumkan kebebasan di negeri itu bagi segenap penduduknya. Itu harus menjadi tahun Yobel bagimu, dan kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya dan kepada kaumnya. Tahun yang ke-50 itu harus menjadi tahun Yobel bagimu. Jangan kamu menabur, dan apa yang tumbuh sendiri dalam tahun itu janganlah kamu tuai, dan pokok anggur yang tidak dirantingi jangan kamu petik buahnya, karena tahun itu adalah tahun Yobel. Haruslah itu kudus bagimu. Hasil tahun itu yang hendak kamu makan harus diambil dari ladang. Dalam tahun Yobel itu kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya." Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudari Jemaat HKBP Kamal Raya yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, salah satu krisis terbesar yang terus mengalami kemerosotan adalah krisis untuk saling berbagi. Sulit mencari orang yang berani mengaku diri hidupnya sudah cukup, hidupnya sudah terpenuhi, tapi memang tabiat sebagian besar manusia selalu merasa kurang dan kurang. Bahkan ini yang mendorong manusia banyak untuk sulit bersyukur dan berterima kasih di dalam hidupnya. Sailalap do ibana merasa jol manahurangan, seolah-olah dia orang yang tak pernah terpuaskan. Maka lihatlah perjalanan hidup orang percaya sekalipun hingga masa kini masih sangat terlihat hidup yang egois,
hidup yang hanya memerhatikan dan memerdulikan dirinya sendiri. Maka hidup untuk berbagi sudah terus mengalami kemerosotan, dan ini menjadi satu krisis yang serius di tengah-tengah kehidupan orang percaya. Saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, Mahatma Gandhi sebagai pelopor agama Buddha pernah berkata, bumi ini mampu memberi makan seluruh mulut manusia, tapi keserakahan, kerakusan menyebabkan timbulnya kelaparan. Allah bukanlah Allah yang bodoh, mencipta terus beranak cucu penduduk seisi dunia ini tanpa memperhitungkan apakah bumi ini masih mampu memberi makan semua ciptaannya. Maka seluruh ciptaan Allah di muka bumi ini bertambah banyak, beranak cucu, apakah manusia, apakah hewan, apakah tumbuhan, Allah sudah memperhitungkannya. Bumi yang Dia ciptakan ini mampu memberi makan seluruh mulut yang ada. Tapi karena kerakusan manusia, tapi karena keserakahan manusia, maka terjadilah kemiskinan. Banyak orang yang menjadi penumpang di tanahnya sendiri. Banyak orang yang harus terusir dari tempat tinggalnya sendiri. Dan kemiskinan terjadi di mana-mana. Saudara-saudari yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang kita baca ini merupakan persiapan dan sebuah aturan bagi bangsa Israel tatkala mereka kalau sudah tiba di tanah Kanaan. Pertama, Allah mau menyampaikan dan mengingatkan bahwa mereka adalah satu komunitas, mereka adalah satu keturunan, mereka adalah satu komunitas yang bersama-sama berjuang dari perbudakan Mesir. Maka mereka sama-sama dibawa bebas dari Mesir. Lalu Allah sudah membekali mereka, mereka akan tiba nanti di tanah Kanaan. Dan kalau mereka sudah tiba di tanah Kanaan, Allah memberikan aturan, memberikan regulasi kepada mereka. Itulah firman Tuhan yang kita baca tadi. Firman Tuhan, aturan hidup, regulasi itu sebenarnya bukan untuk merugikan manusia, tapi untuk memupuk solidaritas. Bagaimana orang yang memiliki dan yang tidak memiliki sama-sama bisa bertahan dan memperjuangkan hidup. Maka Allah mengingatkan mereka, tanah itu adalah pemberian Allah. Siapa dari antara kita yang lahir membawa tanah? Siapa dari antara kita yang tercipta langsung memiliki tanah? Maka tanah pertama sekali merupakan pemberian Allah dan bukti cinta kasih Allah menempatkan manusia di tengah-tengah dunia ini. Ini yang pertama yang mau kita lihat di dalam firman yang telah kita baca tadi. Oleh karena tanah itu adalah milik Allah, tanah itu adalah pemberian Allah, maka jangan ada orang yang memonopoli, jangan ada orang yang berpikir bahwa itu adalah miliknya. Makanya ada aturan regulasi tadi bagaimana mengolah tanah. Saudara-saudari yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, kalau kita lihat tadi firman yang sudah kita baca, Allah sebenarnya mengajak bangsa Israel masuk dalam peristiwa penciptaan itu. Dakolan debata narikot maradian ido ubayna dong ari papituhoni. Bukan hanya manusia, bukan hanya sapi kerbau yang membajak di sawah, yang butuh istirahat pada hari ketujuh, hari Sabat. Itu pun kalau kita menghargai, itu pun kalau kita mengingat hari peristirahatan itu. Jadi dam namar miam ari sabati. Bukan sekedar istirahat belaka tanpa bermakna. Tapi orang yang merayakan Sabat, mereka mengingat dan merayakan Allah beristirahat pada hari Sabat. Bahkan tidak hanya manusia dan hewan saja. Itu dikatakan tadi, tanoipe rikodo maradian. Bahkan dikatakan tadi, setelah 6 tahun kita mengusahakan tanah itu, maka adalah masanya tanah itu perlu istirahat 1 tahun. Itulah tahun
ketujuh. Saudara yang diberkati Tuhan, tanah istirahat itu bukan sekedar untuk tidak mengolah dan menghasilkan, tapi justru di sanalah menjadi peluang bagi orang-orang miskin tadi itu. Orang yang tidak punya tanah itu tadi boleh mengusahakan dan melanjutkan hidupnya. Halan itu mulumar matematika kita dan perpuluhan HP namasa. Tapi sepertujuh apa yang kita punya sebenarnya itu bukan milik kita. Jadi mulodong rupani halak na marsileon-leon saya do rupani na lebihan sebenarnya bukan berlebihan. Kalau saudara bisa makan, saudara bisa minum, kebutuhanmu tercukupi sandang pangan papan, ternyata masih ada sisa yang kita miliki. Hari ini Tuhan mau katakan, parbagianan yakan apogus do napinyomi. Alanido nabui do akadongan hak niakan apogosi di pasahak debata marhiteho. Bisa saja cara Tuhan membantu orang yang tidak berkecukupan itu melalui kita. Bisa saja hak berkat untuk orang yang miskin itu, yang tidak punya apa-apa itu Tuhan titipkan kepada kita. Asal nado kalak na merasa kalau dia memberi seolah-olah itu mutlak miliknya pribadi. Sekali lagi, kalau hidupmu sudah tercukupi, sandang pangan papanmu sudah tercukupi, ternyata masih melimpah, kau masih memiliki banyak lagi di dalam hidupmu. Berpikirlah untuk memberi, itu merupakan milik orang-orang yang tidak berkepunyaan. Ini yang mau Allah persiapkan, membangun sebuah bangsa yang solid, membangun sebuah bangsa yang memiliki solidaritas tinggi. Dakolan laho mangahu tu dirina sadiri. Dakolan mamereng nahurang di dirina sadiri. Tapi kepekaan mata, kepekaan telinga melihat orang-orang yang berkekurangan. Sekali lagi, 1 dari 7 hari yang Tuhan anugerahkan itu harus disabatkan. Jadi mulu partani rupani balok ma dipasobu tarulang. Totu mulu tarulang tanoi, tarulang aka porlahi, tubuh manon duhut-duhut, tubuh manon aka bahan-bahan si panganon nabui olahan yakan apugus. Bahkan mulu hal na manggoti leme, orang yang sudah panen padi misalnya, ketika dibiarkan benih-benih yang berjatuhan itu akan tumbuh lagi, dan bisa juga menjadi bulir-bulir padi ataupun gandum, dan itu bisa menjadi makanan hidup orang miskin. Karena itu memang di situasi COVID-19 naung 3 bulan lebih tadalani di bagasatikion, Allah pun mau menantang umat percaya. Masih adakah solidaritas di tengah-tengah orang yang sedang menderita itu? Boydope tinggil si pareoni jolma marnida hahurangan ya kadonganna. Maka sekali lagi saudara, selama orang tak pernah merasa cukup dalam hidupnya, mustahil dia akan bisa berdiakonia. Mustahil tubuh para sing rohaon di bagasan dirina molo lalap memikiri hahurangan nado di bagasan nguluna. Bahkan dikatakan 7 kali 7 tahun tadi. Tahun ke-50 puncaknya itulah tahun Yobel. Apa itu tahun Yobel? Tahun pembebasan. Sebetulnya kamanginan dan apalah matematika ni paretongan ni bilangan ni taono nanai si peopota. Kita bukan mau beranjak dari kalkulasi perhitungan ini untuk menyendengkan telinga membantu orang-orang yang tidak berkecukupan itu. Alineng dohononna parade roham mangurupi akan nahurangan. Parade dirim mangurupi jolma na di bagasan hasusaan dohot hapubuson. Parade dirim asa parsi dohot na pugusi madai haluau na pinatu panidibata. Maka pertanda kita adalah bangsa yang sudah mengecap kebaikan Tuhan. Maka biar lewat kita juga orang bisa mengecap kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Maka pembebasan sesungguhnya sudah dikerjakan Allah bagi kita. Kita tidak hanya dibebaskan dari urusan makanan dan minuman. Aleluya bisiani haluau tanamanoktong nunga di patu padebata
marhite-hite anakna Tuhan Yesus Kristus. Dari ada di Filipi 2, dia kaya rela menjadi miskin. Dia anak Allah, dia mulia, dia terhormat, tapi dia mengambil rupa sebagai hamba. Asa mamora ho, asa malua ho. Dia yang kaya rela menjadi miskin supaya engkau menjadi kaya. Alani doa kamanami do inanami. Dangapalai ko jolo mamora jolma asaboi mangurupi akadonganna. Rohataido nau porlu jalan nau marga gabi roha na buas mangurupi akadonganna. Maka percuma kalau kita kaya tapi hati kita miskin untuk membantu dan memberikan pertolongan bagi sesama kita. Ini yang mau diajak firman Tuhan di minggu kedua Trinitatis ini. Bagaimana kita menghidupi iman percaya ini. Dan kita tidak hidup hanya untuk diri kita sendiri. Kristus pe mate humoko portibion. Bahkan Yesus pun hidup tidak untuk dirinya sendiri. Kita coba pinjam bahasa yang populer. Hidupmu menjadi berkat. Alani do bui do dayon ni jolma, dayon ya kadongamu, babua na adong si rupamu na bui pangurupio mutu akadongamu, marpangotak dongulu, bui do dayon ni halak, buas ni debata, mangurupi ibana marhiteho, harus sampai ke sana. Maka hidup yang membawa pengaruh, hidup na marpangotak, tuak kahumaliangna, di sido hataridaan ni halak, naumajalo haluaon na pinatupan di mata. Oleh karena itu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, mari tidak hanya berpikir lagi untuk hidup bagi diri sendiri. Kita tidak berguna kalau hidup kita hanya untuk diri kita sendiri. Dan percayalah, di dok sadapat dohan, orang yang memberi sama seperti orang yang melemparkan satu batu ke atas gunung yang tinggi. Maka saat dia melempar batu ke gunung yang tinggi, puluhan batu lainnya lagi akan kembali kepada dia. Ikon porseado halak na mangurupia kadonganna lo bisian na nirupan nai dapo ni ibana do pasuwango ni dibata di bagasan nguluna. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu. Tolonglah kami agar kami juga terlibat dan berkenan menghidupi firman-Mu. Bahkan di tengah-tengah kesulitan ini juga, kami boleh Engkau pakai untuk merealisasikan firman-Mu, membawa pembebasan bagi orang-orang yang sedang membutuhkan pertolongan. Pakailah kami gereja-Mu ini, jemaat-Mu HKBP Kamal Raya, menyatu dengan firman-Mu, tapi tidak hanya mendengar, tidak hanya menyukai firman-Mu, tapi juga melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Berkatilah seluruh jemaat-Mu. Jikalau ada yang sakit, jikalau ada yang menderita, jikalau ada yang sedang bergumul, mampirlah, jenguklah mereka. Kasihanilah kami, kuatkan kami menjalani masa-masa sulit ini dalam pengharapan yang teguh. Kami pun akan dipulihkan. Virus corona ini juga boleh segera berakhir, agar kami boleh bersuka cita memuji-muji Engkau di rumah-Mu yang kudus. Inilah doa kami, karena Yesus Tuhan kami naikkan kepadamu. Amin.